Hi, 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 great people! Meet me again. Ahem. Bece? What are you doing there? I'm saying hi to my friends, Kak. Ya Allah. You have to get ready for the class. Your friends are waiting for you. You are the first one for introducing yourself, remember? Oh my god. I forgot it. Well, I gotta go, guys. Subscribe. See you in a minute. Teet. Sorry, everyone. She wanted to meet you in person, so let's forget it. Oh yeah. If this is your first time watching this channel, I'm Dilo. I'm an English learner from Indonesia. And I'm Bukinis. Yoo-hoo! I am. I've told about a university I'm currently studying in many times in the previous videos, so if you're interested, you can check it there. Oh, it will appear in a small rectangle box at the end of this video, or you can also watch them by clicking the button of the suggested video showing above my head right now, or perhaps it covers my head. Well, no, let's talk about the lesson today. So, today is about introduction. You will see how Bicha and her friends introduce themselves, and I will explain the whole material in detail. So, I will tell you how to pronounce each word. Then, I will show you the list of words that you can use when you introduce yourself. And as usual, I will show the sign of 1, 2, 3 for you to prepare starting to learn the material. After 3, the lesson is on. Then, let's check it out. Teet, teet, teet. Hi, my name is Bice. I am from South Sulawesi. I live in Sengkang in Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo on Jalan Bunga. To be precise, I live at 25 Jalan Bunga. Hello, good morning. My name is Andi Aco. I am from South Sulawesi. I live in Desa Asorajang, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, on Jalan Gotong Royong. Precisely, I live at G30 Jalan Gotong Royong. Hi, my name is Andi Ila. I'm from South Sulawesi. I live in Sengkang in Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo on Jalan Kembang. To be precise, I live at A25 Jalan Kembang. What is your name? My name is Becek, Kak. Can you spell your name, please? Yes, I can, Kak. It is P-E-C-C-E. Great! Then, where are you from? I am from South Sulawesi. Where do you live? I live in Sengkang in Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo on Jalan Bunga. Precisely, I live at 25 Jalan Bunga. Nah, itu tadi contoh perkenalan diri ya. Mari kita mulai latihan pronunciation dulu. Latihan menyebutkan kata-kata yang tadi digunakan Becek dan teman-temannya saat perkenalan. Pertama, my name is. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan nih ada huruf kecil di sini, ada huruf Y kecil.
itu tandanya hurufnya disebut tidak terlalu jelas. Oke, jadi kita tidak secara jelas menyebutkan huruf ini. Name, name. Selanjutnya, I live in. Nah, live in ini bisa kita pisah sebutannya. I live in. Atau bisa disambung juga penyebutannya. I live in. Tapi kalau disambung itu kayak ada penekanan dikit aja. Jadi ini Kak Delo kasih tanda titik 2. Titik 2 ini maksudnya ini agak dipanjangin dikit gitu. Jadi ditekan atau agak panjangin dikit gitu. Contohnya live in. Bukan live in, bukan ya. Jadi live in. I live in gitu. Tapi kalau kayak di percakapan sehari-hari ya, yang aslinya kayak begini. I live in Sengkang. I live in Bone. I live in Sopeng. I live in, pokoknya kayak gitulah ya. Selanjutnya, I live at. Jadi sama kayak tadi ya. I live at bisa ngomongnya I live at atau I live at. Terus I live on atau I live on. Selanjutnya, what is your name? What is your name? Nah, what is ini bisa kalian pisah. What is your name? Atau disebut what is your name? Atau ada juga nih versi lainnya, what is. What is your name? What is your name? Jadi kayak ada bunyi D gitu di tengah. What is your name? Nah, jadi what is your name? Atau what is your name? Gitu. Selanjutnya, where are you from? Where are you from? Terus, where do you live? Where do you live? Sekarang kita lihat penggunaan in, on, at yang tadi digunakan di percakapan. Nah, kalau kita bahas in, on, dan at, berarti kita bahasnya preposition. Kalau dalam bahasa Indonesia, istilahnya kata depan. Ada banyak sih ya sebenarnya anggota preposition ini. Tapi karena kita cuma mau lihatnya sesuai yang digunakan Becek dan teman-temannya tadi, jadi yang kita pelajari in, on, at. Nah, terus ini kan di semua nih terjemahannya. Apa bedanya ya? Nah, mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, in. In itu kalau misalnya kita mau bilang di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Wajo misalnya, di Kecamatan Tempe, di desa atau kelurahan Padupa misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya bahasa Kadilu ya, di ini digunakan untuk menyatakan keberadaan seseorang atau sesuatu di tempat atau area yang luas. Jadi misalnya nih, kalian mau bilang, aku lagi di desa ini. Nah, pakainya in. Atau misalnya kalau kalian mau bilang, aku lagi di kelurahan apa gitu ya. Saya di kelurahan Asorajang misalnya. Bilangnya, I'm in kelurahan Asorajang. Gitu. I'm in kelurahan Asorajang. In kelurahan Asorajang. Jadi in ini pokoknya merujuknya kalau misalnya kita mau bilang di area yang atau tempat yang luas gitu. Pokoknya kalau misalnya kita mau bilang di negara manakah, di provinsi apa, di kabupaten apa misalnya, atau di kecamatan mana, di desa atau kelurahan mana, kita pakainya in ya. Pokoknya ini yang daerahnya luas banget, jadi orang belum tahu kita tepatnya di mana, tapi sudah tahu misalnya kita ada di misalnya di desa atau kelurahan Asorajang.
Kan di desa atau kelurahan itu kan ada banyak lagi tuh lorong-lorongnya, banyak perumahan-perumahannya. Kan belum jelas kita di bagian mana di situ. Jadi pakainya in. Selanjutnya on. Nah, on ini misalnya kalau kita mau bilang di Jalan Cemangi, di lorong 19. Nah, jadi on ini digunakan untuk menyatakan keberadaan seseorang atau sesuatu di tempat atau area yang lebih spesifik. Nah, misalnya di Jalan Cemangi, atau misalnya kan biasanya kita kalau tinggal di perumahan ada banyak lorong tuh ya. Anggaplah misalnya lorong-lorongnya ada 30 ya, 30-an. Banyak banget ya lorongnya. Nah, kalian bisa bilang I'm on lorong 19 misalnya. Terus selanjutnya ada at. Nah, at ini digunakan untuk menyatakan alamat atau posisi pasti di mana seseorang atau sesuatu berada. Misalnya kalau mau bilang saya di G30 Jalan Gotong Royong. Nah, itu kan alamat tuh. Jadi pakainya at. Atau kalau misalnya ada yang pakai alamatnya RT RW. Jadi misalnya G30 Jalan Gotong Royong RT 1 RW 2. Bisa pakai at juga. Jadi at G30 Jalan Gotong Royong RT 1 RW 2. Tapi ingat ya, kalian tidak boleh sembarangan menyatakan alamat lengkap saat memperkenalkan diri. Misalnya kalau kalian gabung di acara yang besar nih, terus kalian disuruh memperkenalkan diri. Nah, kalian bilang saja saya dari Kabupaten Wajo misalnya. Atau kalau mau sebut spesifik desanya, nama desanya nggak apa-apa. Tapi asal bukan alamat lengkap kalian. Nanti kalian boleh, misalnya kalau kalian ada latihan nih dari gurunya di kelas. Nah, kalau di situasi itu kalian bisa menyebutkan alamat lengkap kalian. Selanjutnya, Kak Dilu akan kasih contoh perkenalan versi lain yang bisa kalian gunakan. Versi ini cocok kalian gunakan di dalam kelas atau saat kalian ada kegiatan ekstra sekolah yang mungkin saja kalian disuruh pakai bahasa Inggris. Nah, ini dia. Hello, my name is. Halo, nama aku. I am a student of SMP Negeri. Saya dari SMP Negeri. I live in Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan. Saya tinggal di Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya kalian mau latihan terus mau pakai versi ini, jadi ini nih titik-titiknya. Tinggal kalian ganti aja. Misalnya namanya Bece. Hello, my name is Bece. I am a student of SMP Negeri 2, SMP Negeri 3. Pokoknya apa sajalah nama SMP kalian. Terus, I like reading books. Saya suka membaca buku. My favorite color is red. Warna kesukaan saya adalah merah. My favorite food is paleko. Makanan kesukaan saya adalah paleko. Dan di akhir, kalian bisa bilang, nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Selanjutnya, kita lihat daftar kata lainnya yang bisa jadi kalian butuhkan saat perkenalan. Jadi ada north, utara, south, selatan, east, timur, central, tengah, west, barat. Jadi misalnya kalian mau bilang Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Inggris, South Sulawesi. Nah, jadi rumusnya ini, kalau kalian mau pakai ini ya. Nama arahnya dulu. Terus
nama pulaunya. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau pakai south, east, etc. dan lain-lain. Nah, terus sebut nama pulau setelahnya. Ini ya, Kak Dilo tunjukkan rumusnya. Terakhir, kita akan latihan menyebutkan huruf abjad ABCD. Siapa tahu kalian disuruh juga mengeja nama kalian dalam bahasa Inggris. Ikuti Kak Dilo ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S, T, T, U, V, V, W, X, Y, Z. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan materi hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bagian bawah atau ke guru kalian masing-masing ya. Insya Allah, Kak Dilo akan sangat senang mendiskusikan materi ini dengan kalian kalau kalian bertanya di kolom komentar. Oke. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. For more information and knowledge about English, please follow us on Instagram and subscribe to the channel. Or if you like our tutorial, then click the like button below. Thanks a lot for watching this video. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.